Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom dan pemirsa untuk membahas tema kita pada hari ini, yakni mengenai mengantisipasi radikalisme di iklim yang semakin demokratis. Di studio telah bersama kami Bapak Wawan Purwanto selaku juru bicara dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Apa kabar Pak Wawan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, sehat. Kesibukan sehari-hari masih muter-muter aja Pak? Ya, terus-menerus. Terus. Baik. Pak Wawan, ini kan masyarakat di Indonesia khususnya. Ya. Banyak sekali mendengar kabar ataupun informasi bahwa bahaya radikalisme. Sebenarnya bahaya radikalisme itu sampai setitik apa sih Pak? Ya, pada kenyataannya kita sudah dari tahun sesudah reformasi ini kencang sekali kita di sesudah reformasi. Ya, baik. Berbagai pemboman dan juga sikap intoleran, kemudian juga serangan-serangan teror dari kemudian juga pembibitan baru dari para pengikut itu, ditambah munculnya ISIS. Nah, ISIS kemudian banyak simpatisan yang ke sana. Setelah sebelumnya juga simpati di Filipina Selatan. Nah, ini ada suatu gejolak di mana euforia itu diangkat karena ada sentimen keagamaan. Seolah-olah ini dia mengutip ayat-ayat gitu. Padahal ayat-ayatnya itu ayat-ayat perang disitu di medan damai. Jadi ini sesuatu yang mesti kita kritisi. Maka kita tidak boleh taklid atau hanya menelan mentah begitu saja apa yang disampaikan oleh mereka. Apalagi mereka sekarang menggunakan medsos itu cepat sekali. Betul. Dan medsos itu yang dituju anak-anak muda. Utamanya umur 17 sampai 24. Baik. Nah, selebihnya itu range umurnya lah ya. Dan anak-anak muda kebanyakan kan masih semangat, masih gampang tertarik untuk hal-hal yang saya mungkin menantang. Masih mencari jati diri begitu Pak ya. Oleh karenanya mereka ini menjadi target utama. Banyak sekali ajaran yang lantas brainwash. Dari brainwash itu menarik untuk mematik keyakinan setelah dibaiat, lantas mereka siap untuk menjadi pengantin. Nah, pengantin inilah pengantin bom bunuh diri. Baik. Itu. Nah, sebenarnya radikalisme sendiri kalau kita kaitkan dengan brainwash tadi, apanya sih Pak yang di brainwash? Sebetulnya ini masalah keyakinannya. Bahwa dia kalau melakukan itu maka syahid, dijamin surga. Ini menurut ajaran mereka. Dan bertemu 72 bidadari kan gitu ceritanya. Itu selalu di brainwash ya berarti. Iya, betul. Dan dia siap mati untuk atas nama keyakinan agama itu, padahal ini sebuah keyakinan yang tidak tepat karena ini di medan damai. Nah, itu terus-menerus didengungkan dan upaya-upaya penggalian itu juga dengan ritual-ritual yang dilakukan oleh mereka, termasuk ada puasanya, ada sumpahnya, kemudian juga disetelkan kata-kata terakhir sebelum seseorang melakukan bom bunuh diri, dan dia bikin testimoni itu. Testimoninya itu dibuka gitu ya, termasuk testimoni yang dulu melakukan serangan peristiwa Black September ya, 11 September yang ada di Amerika di Menara Kembar itu. Nah, ini yang lantas terus menjadi satu diikuti oleh banyak lini. Seperti concern utama gitu kalau ya Pak. Nah, kalau kita membicarakan masalah radikalisme di negara-negara lain, apakah memang metode yang digunakan oleh kelompok radikalisme ini sama yang digunakan dengan Indonesia? Berbeda-beda tentunya. Hanya kalau dia menyangkut masalah keyakinan kan tentu setidaknya kutipan-kutipan ayat itu lebih menyentuh kepada dorongan untuk bagaimana melakukan serangan sesuai dengan lokasi atau medan yang ada yang dia punya. Apalagi sekarang setelah ISIS ini tumbang, dia kan memerintahkan untuk menyerang di negerinya masing-masing. Nah, inilah yang perlu kita antisipasi. Mengapa juga kita hati-hati menerima mereka-mereka WNI ex-ISIS ya, yang sekarang di kem-kem pengungsian yang ada di Suriah itu untuk kita terima kembali. Ini sekarang masih dipertimbangkan betul. Ex-ISIS yang memang bisa dikatakan sudah tobat begitu Pak. Berarti memang sudah banyak juga yang kembali ke Indonesia? Kalau yang kembali memang sudah ada yang kembali, kemudian kita lakukan screening untuk itu ada.
kemudian juga di bawah pengawasan tentunya dari BNPT maupun juga kementerian lembaga terkait. Nah, tapi yang sekarang ini ada di camp-camp di atol yang di Suriah itu, ini kan diupayakan mereka mau kembali, mereka banyak yang ingin kembali, tapi kita harus persetujuan kan dengan banyak yang ingin kembali. Banyak, karena merasa ditipu di sana. Baik. Tidak seperti apa yang dijanjikan, tidak seperti dulu dijanjikan gaji, pekerjaan dengan seperti itu, pada kenyataannya enggak. Nah, gimana mau gajian, namanya daerah pertempuran kok. Nah, ini yang menarik Pak. Kalau tadi Pak Wawan mengatakan bahwa dijanjikan gaji, berarti salah satu faktor teman-teman yang memang ikut ke paham radikalisme, apakah memang ini terkait dengan faktor ekonomi juga? Salah satunya adalah faktor ekonomi, karena dia sudah menjual barang-barangnya, menjual miliknya untuk biur di sana dengan iming-iming gaji yang tinggi. Tapi alangkah kecewanya, setelah sampai di sana bukan gaji yang didapat, tapi justru petaka baru. Dan mereka juga ada kekosongan, 3 kekosongan. Ada kekosongan isi kepala, isi hati, dan isi perut kan ada macam-macam gitu. Kalau yang kebetulan masalah isi kepala, ada isi pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap apa-apa yang disampaikan di dalam ayat-ayat tadi. Tapi masalah keyakinan, menafsiran dari sisi tingkat keyakinan tadi, merasa ini pasti surga, ini yang keliru. Nah, itulah yang di luar yang masalah perut. Nah, kita ingin ajak mereka untuk lebih kritis ya, karena sekarang banyak hoax ya, dan hoax itu tumbuh subur di tengah masyarakat yang tidak kritis. Nah, kita ingin masyarakat harus lakukan cek, recheck, dan cross check ketika dia menerima berita ataupun isu ataupun apapun sejenisnya. Baik. Gitu. Nah, Pak Wawan, ini kan kalau kita membicarakan masalah ataupun mengenai rekrutan, Pak. Sebenarnya rekrutan itu apakah memang sudah diketahui oleh pemerintah sebelumnya atau seperti apa ini, Pak? Mereka rekrutan kan tidak ketemu langsung sekarang. Kalau dulu kan ketemu secara tertutup, dia melakukan pengajian kecil-kecilan yang namanya usroh itu. Nah, sekarang dengan adanya medsos, jarak jauh antar negara bisa dilakukan. Bahkan mereka juga mengajarkan cara-cara membuat bom misalnya. Bahkan bisa tanya jawab. Nah, itulah maka sebabnya pemerintah juga melakukan upaya-upaya menertibkan media sosial dengan melakukan patroli 24 jam dan juga mengingatkan mereka-mereka yang kebetulan berceloteh di dunia maya itu ada pelanggaran-pelanggaran, kita lakukan upaya-upaya pendekatan, termasuk upaya counter, termasuk juga ada blokir, kemudian ada juga upaya penuntutan hukum kalau memang harus ada pasal-pasal yang dilanggar. Itu yang karena memang untuk ibaratnya mengblokade dari media sosial tingkatnya cukup sulit begitu Pak Wawan ya. Ya, kita sadari ya, karena ditutup ini muncul dengan nama lain, tutup itu muncul dengan nama lain. Dan kita tidak sepenuhnya berdaulat, artinya begini, kita mesti izin dulu lewat Singapura atau di Amerika. Ada beberapa proses yang harus didahului kurang lebih begitu ya. Baik, Pak Wawan tahan dulu, kalau pemirsa kami harus jeda sejenak, tetap bersama kami dalam program Newsroom.